Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islam itu indah ya, masih di tema kita pagi hari ini. Buat yang baru bergabung, temanya adalah minjamnya cepat, giliran balikin lama. Ya Allah ya Rabbi, nauzubillah min zalik. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kita akan melihat sebuah video tayangan ini sempat viral juga nih, ada tentang seorang ibu yang mengumpat di balik terpal ketika ditagih hutang. Ini hampir mirip-mirip sama gorden nih. Coba kita lihat kayak gimana tayangannya. Ini dia tayangannya. Bu, lapor nang kono. Bu. Pasti lapor nang kono. Aku gak di duit ya kadin. Kok jedut piye maksudnya iki gak ngisi kok. Iya, bisa di beda sama kali. Dikira mentak umpet kali. Tapi ini hampir mirip-mirip ya. Yang ibu-ibu ngumpet di belakang gorden nih, tapi kakinya kelihatan. Ini di balik terpal, tapi kakinya kelihatan. Ibu gimana sih kalau ngumpet sekalian Bu? Tutup semuanya. Ini Ustaz Syam nih ya, pertanyaan ini dilanjutkan nih lagi nih. Apakah dalam Islam diperbolehkan melunasi hutang yang jatuh tempo dengan cara berhutang lagi ke orang lain? Karena udah ikhtiar mungkin ini susah nih ya kan. Mau kerja susah segala macam, akhirnya untuk menyelamatkan diri ngutang lagi di tempat lain supaya paling enggak ada waktu lagi tambahan gitu loh. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Ya subhanallah, tapi guruku Habib Utsman, Ustazah Tuti, Masya Allah Bunda Tuti, Mas Fadli dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Saya nggak bisa ngebayangin gimana panasnya ngumpet di dalam terpal itu. Udah kita pakai masker aja ngap, apalagi pakai terpal gitu ya. Subhanallah, tapi ya yang namanya kita hanya menonton video, kita tuh nggak boleh suudzon kepada orang lain. Artinya kita tetap berpositif thinking, siapa tahu memang sang ibu memang terlilit hutang. Makanya ketika ditanya tadi, boleh apa enggak melakukan hal seperti ini? Ketika ditanyakan boleh apa enggaknya, selama itu adalah dengan uzur syar'i, dengan alasan yang syar'i, memang tidak bisa melunasinya, atau yang namanya memang sudah berikhtiar semaksimal mungkin, sudah kesana kemari mencari penghasilan supaya bisa membayar hutang, tapi ternyata yang punya piutang tadi sudah mepet gitu, minta, ya Rob saya juga nggak punya duit Bu, saya pengennya dibayar sekarang, gimana kalau ibu pinjemnya ke saudara yang lain? Maka dikatakan boleh saja kalau seperti itu. Jadi misalnya saya punya hutang kepada Bunda Tuti, Bunda Tuti saya punya hutang 1 juta, kata Bunda Tuti harus bayar sekarang ya. Saya bilang saya belum punya duit, kalau gitu saya ngutang ke Mas Fadli dulu untuk bayar ke Bunda Tuti. Dengan jalur apa? Antaradin, sama-sama ridho dan sama-sama ada kejujuran di sana. Bukan berarti ada unsur kebohongan, walaupun di balik hutang piutang sudah dijelaskan guru kita tadi Habib Utsman bahwasanya di dalam hutang piutang pasti banyak kebohongan di dalamnya. Namun orang yang beriman tidak akan pernah yang namanya mencoba untuk berbohong, karena kebohongan itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu pastilah membawa kepada an-naru jahannam, kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana dengan orang yang berhutang sana sini, berhutang sana sini? Kita harus mengingat daripada hadis baginda Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengingatkan bahwasanya siapa yang berhutang lalu dia punya niat untuk membayarnya, maka Allah akan membantunya. Maka termasuk orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah yang namanya berniat untuk membayarnya. Siapa yang sengsara? Yang sengsara ketika dia berhutang memang tidak niat untuk membayarnya. Justru malah dikatakan, apakah boleh gali lubang tutup lubang? Ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena dia memang tidak niat untuk membayarnya. Ketika dia berhutang, bayarnya gimana? Oh, nanti saya hutang lagi sama yang lain. Saya nanti hutang lagi sama si B. Saya lagi hutang lagi sama si C. Saya hutang lagi sama si D. Berarti tidak ada niat untuk membayarnya sama sekali. Hanya melanjutkan hutang yang satu ke hutang yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu takutlah kita kepada Allah dalam hal kebohongan tadi. Akan tetapi jikalau halnya dalam hal asas syar'i, dalam hal uzur syar'i, memang dalam keadaan terdesak diperbolehkan. Akan tetapi ingat,
faktubu, adanya pencatatan yang luar biasa ketatnya, bahkan disebutkan bahwasanya di dalam ayat yang panjang ini ada saksi yang ketika kita berhutang yang tahu bahwasanya engkau masih punya hutang sama si ini loh, ngapain engkau berhutang lagi kepada yang ini, engkau masih ada sesuatu yang menyangkut kepada ini, maka jangan sampai kita menambal lubang dengan lubang yang baru. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ya, memang ini sulit banget nih yang berikut ini tayangannya dilakukan. Tapi orang ini bisa melakukan karena ada cara unik orang mengikhlaskan orang yang berhutang padanya. Ini tayangannya. Pria asal Tikala, Manado, Sulawesi Utara ini tampak mengunggah foto amplop dengan tulisan nominal utang senilai Rp460.000. Ia turut memberikan ucapan selamat menempuh hidup baru, namun juga menuliskan kekesalannya. Selamat menempuh hidup baru, maaf kami tidak bisa memberikan kado. Biarlah hutangmu lunas, daripada aku capek nagih terus. Tulis Rudy Tobing pada amplop kosong tersebut. Dalam keterangan, Rudy menambahkan, kau baca ini baik-baik, amplop terakhirku. Dikutip dari tribunnews.com, Rudy pun mengaku bahwa dirinya sudah lelah selalu menagih utang tersebut selama 2 tahun. Kesal lantaran utang tak kunjung dikembalikan, akhirnya Rudy memberikan amplop itu dan memasukkannya ke kotak sumbangan. Ya Allah ya Robbi, nah ini jangan sampai nanti ditagih di akhirat, nauzubillah min zalik. Tapi dia udah mengikhlaskan ini ya. Nah ini Bunda nih bicara masalah tentang hutang. Apakah benar selama hutang belum dilunasi, maka bagi orang yang memberikan hutang ini ada pahala yang terus mengalir. Tapi bagaimana katanya kalau seandainya kita nggak ikhlas, kalau seandainya kita kesel, kita dongkol, apakah bisa jadi aliran dosa buat kita yang ngasih utang nih? Bagaimana penjelasannya? Apakah seperti itu? Mohon izin, tafadhol Bunda. Baik, mohon izin Habib Usman, mohon izin Kak Syam, mohon izin guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau kita berhutang, kemudian orang itu kelihatan ya tidak mau membayar atau kelihatan menunda-nunda, maka lebih baik kita ini ada kesepakatan, terutama di dalam Al-Quran kan disebutkan kalau orang itu ketika kita tagih hutangnya belum dalam keadaan lapang, maka berikanlah penangguhan waktu. Dan ketika kita menunggu masa waktu itu, itulah masa sabar. Dan sabar itu adalah merupakan pahala bagi orang yang memberikan hutang. Bagaimana kita diberikan pahala yang mengalir? Karena pertama kita sudah menolong orang lain dalam dia punya kebutuhan. Kemudian menolong itu kan berarti perintah dari Allah. Merupakan amal yang soleh atau yang solehah. Dan ketika kita menolong orang dengan ikhlas dan menunggu orang membayar hutang dengan penuh kesabaran, itu Allah akan berikan pahala kepada kita. Bahkan itu merupakan perbuatan yang muhsinin. Perbuatan orang-orang yang baik. Bukankah Allah itu menyukai perbuatan orang-orang yang berbuat baik? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 280, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in Artinya dan jika orang yang berhutang dalam keadaan kesulitan, maka berilah waktu hingga ia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ketika kita tunggu-tunggu, ketika kita kasih tenggang waktu, masih tetap orang itu belum bisa membayar hutang. Nah disitulah Allah berikan satu solusi. Allah menawarkan kalau dia tetap berkali-kali ditagih, tidak ada kepastian, tidak bisa membayar hutang. Dan kita ternyata melihat kondisinya memang sedang sulit, memang sedang dalam keadaan terpuruk. Nah ketika kita memaksa, dia pun memang dalam keadaan sempit. Kata Allah, wa tasaddaqu khairul lakum. Jadikanlah hutangmu yang kau berikan kepada orang yang kau tolong itu sekalian aja sedekahkan. Dan itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Subhanallah, orang yang memberikan hutang itu sebetulnya berat. Karena uang atau benda yang dimiliki oleh kita itu harus diberikan sebagian kepada orang lain. Tapi kalau kita beriman kepada Allah bahwa ada hak orang lain, ada rezeki orang lain yang Allah titipkan kepada kita, barangkali dengan kita memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada orang lain atau dalam istilah menghutangkan, disitulah Allah melihat kepada kita kemuliaan hati kita. Dan disitulah Allah akan berikan pahala kepada kita. Bahkan surga itu akan Allah berikan
pada orang yang menyedekahkan Masya daripada Allah. hutang. Tapi gini nih Bun, ini ada Iya. ada cerita nih seandainya Iya. mungkin kejadiannya semua orang pernah mengalami nih. Ada si A, si Fulan nih ya kan dia terkenal dengan orang yang berhutang mulu di mana-mana. Terus tiba-tiba datang ke rumah kita nih ya kan. Iya. Bagaimana caranya kita bisa menolak dia baik-baik? Karena kita tahu kalau seandainya dia ngutang sama kita nggak bakalan dibalikin duitnya. Iya. Buat jamaah yang ada di rumah nih, kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di ke sosial media Islam itu Indah yang minta dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah. Izin Mas Fadli, Bunda Tuti. Sekarang kita sama Habib udah di sini Habib ya, masya Allah. Untuk menjawab pertanyaan yang udah masuk di sosial media. Masya Allah. Masya Allah. Langsung nih Habib. Boleh, tafadhol. Langsung jawaban pertama insya Allah, pertanyaan daripada hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, aku mau tanya. Punya tetangga sering banget minjem uang ke aku. Terus aku pinjemin. Tapi anehnya setiap kali ketemu gitu, kadang-kadang buang muka gitu Ustadz. Kayak aku yang punya utang. Terus pernah Pak Ustadz, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia jelek-jelekin aku. Ngomongin inilah, itulah di media sosial. Terus juga kalau misalnya utang gitu, jangan ngomong-ngomong ke siapa-siapa. Nggak boleh ngomong ke orang tuanya. Ataupun ke orang tua dia. Terus kalau misalnya minjem juga kembalikannya nggak pernah tepat waktu. Kadang-kadang aku masih sakit hati Pak Ustadz. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Nggak ada angin, nggak ada hujan mulu nih. Jelek-jelekin aku. Padahal iya, kalau misalnya dia butuh uang, pinjam uang ke aku. Terus gimana Pak Ustadz menghadapi orang kayak gitu? Nah, ini jawabannya menarik. Nggak ada angin, nggak ada hujan, harus dijawab. Nggak ada angin, nggak ada hujan, harus jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menghadapi orang seperti itu harus lebih banyak sabarnya. Banyak sabarnya dan sangat sabar. Gak usah dibales, diemin, biarin, ikhlasin. Minta kepada Allah pahala yang banyak, pahala yang besar. Kan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan sampai kita ini gak kontrol diri kita, akhirnya emosional. Kalau udah emosional nanti jadi dosa. Marah-marah sama orang, caci maki, gak boleh. Kita ingat bahwasanya meminjamkan dapat pahala yang besar. Kita pinjemin tuh pahala yang besar. Sampai-sampai pahalanya itu setengahnya yang kita kasih. Saat misalkan kita minjemin 1 juta, 500 ribu udah sodakoh. 500 ribu sudah sodakoh dan mengalir pahala sodakoh kita. Udah bismillah, saya minjamkan, saya tujuan ikhlas karena Allah dan saya minta dibantu sama Allah. Dan orang yang memberikan pinjaman atau memberikan hutang, insya Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga insya Allah ada hari yang dimana tidak ada naungan kecuali dengan naungannya Allah. Di hari mahsyar atau di padang mahsyar, insya Allah kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga insya Allah berharap masalah kita ini banyak, bukan itu doang. Dengan kita minjemin orang duit atau minjemin hutang, insya Allah dimudahkan urusan dunia kita. Dimudahkan segala sesuatunya, dibukakan jalan keluarnya. Dan berharap juga di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah mendapatkan rahmat Allah. Nah gantian Ustaz Sam, giliran aneh yang nanya nih. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Jadi yang tadi harus banyak-banyak bersabar Habib ya. Betul. Dari Fulan bin Fulan. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang berhutang untuk umroh kepada temannya, tapi setelah pulang ke tanah air sampai bertahun-tahun tidak ada itikat baik untuk membayar hutang tersebut. Pernah ditagih sampai-sampai menyebut nama Allah untuk membayarnya. Tapi kenyataannya tidak sama sekali. Sampai bertahun-tahun. Sementara temannya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan anak-anaknya. Terima kasih Ustaz Sam. Berhutang untuk haji dan umrah boleh hukumnya. Dalam fikih boleh hukumnya. Tapi bolehnya dengan alasan kalau dia pulang sudah ada harta yang bisa untuk membayarnya. Gitu. Jadi misalnya gini, saya mau berangkat umroh bulan ini, tapi ternyata duit saya itu baru keluar bulan depan, sedangkan saya harus membayar bulan ini. Tapi ada jaminan saya bisa membayarnya karena belum keluar aja nih gaji saya bulan depan gitu. Jadi saya bilang begini, saya mau berangkat umroh dengan uang hutang boleh nggak? Boleh, karena saya ada jaminan di bulan depannya.
Tapi kalau orang yang tidak punya jaminan sama sekali, yakni dengan yang namanya tadi ada gharar atau keabu-abuan, dia nggak jelas penghasilannya kapan, lalu dia naik haji dengan umroh dengan hasil hutang tadi, maka itu sebenarnya tidak disyariatkan. Karena naik haji itu bagi yang mampu, termasuk mampunya adalah mampu secara finansial. Maka kalau dikatakan masih dalam keadaan berhutang lalu tidak ada uang untuk membayarnya, berarti belum dikategorikan mampu. Jangan kita jadi haji hutang gitu, haji yang masih ada tangguhannya gitu. Kenapa? Karena dia pakai untuk uang yang dipakai adalah uang hutang. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita beribadah tapi di sisi lain menzalimi orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai demikian karena ibadahnya bisa jadi sia-sia. Silahkan ditagih mbaknya, kalau mungkin ada catatannya, ada apanya segala macam, boleh ditagih dengan cara yang baik-baik pula. Gak usah kita permalukan orang, cukup mbak dan si pelaku aja yang tahu, silahkan ditagih secara baik-baik. Pertanyaan ketiga, Bib. Boleh. Yang tadi boleh ngirimin karangan bunga juga gak? Kenapa? Silahkan, selamat atas umrohnya. Tolong bayaran umrohnya segera dibayar. Malu banget itu, Bib. Tapi benar nggak kalau misalnya ada orang punya hutang nih ya Bib ya. Berdoa, tapi doanya itu pakai sholawat Bib. Ya gimana itu, adakah bacaan sholawat atau yang namanya bacaan yang mudah kita amalkan supaya kita bisa terbebas dari hutang, dan bacanya kapan, saat, bagaimana, pokoknya tata caranya. Ini yang menarik Ustadz Syam. Pasti Insya menarik Allah nih. ada, tapi banyak yang harus dilurusin. Oh. Biar nggak salah-salah Ustadz. Oh, iya, Tapi iya, setelah iya, yang satu ini Ustadz, jangan sekarang. kasih tahu dulu keluarganya, saudaranya, teman-temannya, Di-share suruh nonton dulu. Islam itu indah. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.